Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Bahari akan mempresentasikan hasil proyek bisnis yang saya buat untuk memenuhi tugas studi kelayakan bisnis dengan judul Budidaya Ikan Lele Sangkuriang Jad Catfish. Yang pertama itu ada aspek hukum, terdiri dari identitas perusahaan dengan nama perusahaan Jad Catfish, jenis usaha perikanan, kegiatan usaha budidaya ikan lele Sangkuriang yang beralamat Kampung Sukaseri Timur, RT 17 RW 07 Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Yang kedua itu struktur manajemen. Di sini sebagai pemilik saya sendiri Fajar Bahari, manajemen marketing Dodi Hendrik, manajemen keuangan Arif, pengawas Agung Ridwan. Untuk karyawan pengurus kolam ada Hafiz, Saiful, dan Mail, dan kasir itu Bella, dan yang terakhir itu karyawan pengiriman ada Adam dan Galih. Yang selanjutnya itu ada aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama itu pasar sasaran. Dalam bisnis ikan lele Sangkuriang ini, pasar sasaran yang dituju adalah seluruh masyarakat, terutama masyarakat yang sangat menyukai ikan lele untuk dikonsumsi. Pada usaha budidaya ikan lele Sangkuriang, Jad Catfish melihat aspek pasar yang akan dikaji meliputi permintaan pasar lele yang akan dikonsumsi. Permintaan akan lele konsumsi dilihat dari daerah sekitar Cikampek ini yang menjadi sasaran pasar utama Jad Catfish. Untuk targetnya itu pasar sasaran selain pasar Cikampek, Jad Catfish ini juga mendistribusikan ikan lele ke warung-warung makan, pemancingan sekitar Cikampek, dan juga ke pasar-pasar di wilayah Kota Karawang. Yang kedua itu segmentasi pasar. Dalam menjalankan usahanya, Jad Catfish melihat segmentasi pasar dari beberapa segi seperti segi geografis, demografis, psikologis, dan segi perilaku agar dapat mengetahui apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen. Dari segi geografisnya itu target konsumen yang ingin diraih adalah masyarakat sekitar yang berada di daerah Cikampek, khususnya Kampung Sukaseri. Dan dari segi demografisnya, produk ikan lele ini dapat dibeli atau dikonsumsi oleh semua gender usia, baik muda maupun tua, semua agama, semua ras, pasangan rumah tangga, baik kelas bawah maupun menengah ke atas, karena harganya yang cukup terjangkau. Dari segi psikologisnya, Jad Catfish membudidayakan ikan lele Sangkuriang karena banyaknya konsumen yang menyukai dan ingin mengonsumsi ikan lele ini sesuai dengan kebutuhan dan kelas masyarakat sekitar. Dan yang terakhir dari segi perilaku, sesuai dengan keinginan masyarakat yang terus bertambah karena banyaknya pedagang dan pengonsumsi ikan lele, Jad Catfish ini akan terus meningkatkan kualitas dan menambah budidaya ikan lele ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya yang ketiga itu ada strategi bauran pemasaran. Yang pertama dari produk. Jad Catfish menyediakan berbagai macam ikan lele Sangkuriang, baik bibit lele, indukan lele, maupun lele yang siap konsumsi. Pemilihan jenis lele ini dipisahkan sesuai umur dan ukuran ikan lele yang dibudidayakan, bertujuan untuk mengetahui ikan lele yang siap dipasarkan atau diinginkan oleh konsumen. Lokasinya, Jad Catfish melakukan pembudidayaan lele Sangkuriang di Kampung Sukaseri karena banyaknya peminat ikan lele seperti banyaknya penjual pecel lele dan dekatnya dengan pasar Cikampek. Harga yang ditetapkan oleh Jad Catfish itu berdasarkan ukuran dan banyaknya lele yang diinginkan atau dipesan oleh konsumen. Untuk lele siap konsumsi biasanya dengan ukuran 5-6 ekor per kilo, dan harga yang ditawarkan per kilogram berkisar Rp15.000 sampai Rp25.000 sesuai kualitas ikan dan ukuran ikan yang diinginkan oleh konsumen. Masih dalam aspek pasar dan pemasaran. Yang keempat itu ada posisi pasar. Berdasarkan keinginan serta harga yang cukup terjangkau, Jad Catfish ini berada di tingkat kelas bawah maupun menengah ke atas. Harga yang ditawarkan terhadap produk relatif murah dan terjangkau karena menyesuaikan harga ekonomi masyarakat sekitar. Strategi distribusi yang digunakan oleh Jad Catfish ini, jadi sistem distribusi
hasil produksinya itu usaha lele Sangkuriang Jad Catfish dijual langsung kepada pedagang pengecer dan ke agen-agen penyalur atau distributor ke pasar Cikampek. Kemudian pedagang pengecer akan memasarkan ikan lele ke warung rumah makan, catering, kolam-kolam pemancingan yang berada di daerah sekitaran Cikampek dan pasar di wilayah Kabupaten Karawang. Untuk pembelian langsung juga Jad Catfish ini dapat membelinya langsung ke lokasi. Di sini ada struktur dalam strategi distribusi budidaya ikan lele Jad Catfish. Yang pertama itu jadi dia dapat melakukan distribusi atau pengiriman ke pasar Cikampek, dapat pembelian langsung dan juga melakukan pendistribusian kepada pedagang pengecer. Lalu pedagang pengecer itu menjualnya kembali ke warung makan, catering, kolam-kolam pemancingan Cikampek dan juga pasar wilayah Karawang. Selanjutnya aspek teknis dan operasi. Cakupan produksi. Untuk mendapatkan kualitas ikan lele yang bagus, maka pemilihan benih dan pakan menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan. Selain pemilihan benih dan pakan ikan lele yang berkualitas, hal lain yang harus diperhatikan adalah cara mengelola ikan itu sendiri, dari mulai pemeliharaan ikan, pensortiran ikan, hingga pemberian pakan ikan. Karena jika pensortiran ikan dan pemberian pakan ikan itu sampai telat atau salah, ikan lele itu bersifat kanibal dan akan saling memakan. Maka dari itu, karyawan yang dipilih harus banyak belajar mengenai pengelolaan ikan lele agar dapat menjaga produktivitas ikan lele Sangkuriang. Untuk kapasitas produksi usaha budidaya ikan lele ini, Jad Catfish melakukan penebaran sebanyak 6.000 ekor benih ikan lele Sangkuriang dengan ukuran 7-10 cm dan 2 pasang indukan lele Sangkuriang berukuran sekitar 1 kg per ekor. Adapun kolam yang disiapkan untuk usaha budidaya ikan lele ini sebanyak 6 kolam, 1 kantor dan 1 gudang. Selanjutnya itu kebutuhan teknis, yaitu yang pertama lokasi. Walaupun ikan lele termasuk jenis ikan yang bisa hidup di sembarang tempat, tetapi budidaya pemilihan lokasi harus diperhatikan. Lokasi yang cocok agar ikan lele cepat tumbuh adalah lokasi yang memiliki ketinggian 10-400 meter di atas permukaan laut, yaitu daerah dataran rendah dan daerah rawa. Untuk lokasi usaha budidaya ikan lele Sangkuriang Jad Catfish ini wilayahnya termasuk dalam kategori daerah rawa, sehingga cocok untuk budidaya ikan lele. Lokasi yang dijadikan budidaya ikan lele ini bertempat di daerah Cikampek, Kampung Sukaseri. Dan untuk lokasinya juga dia mudah dalam hal transportasi dan juga dekat dengan pasar Cikampek, jadi lebih mudah untuk memasarkannya. Yang kedua itu bangunan dan kolam. Luas tanah yang digunakan untuk usaha budidaya ini adalah 30 kali 40 meter yang dibuat 6 kolam ikan lele dengan 2 kolam ukuran 2 kali 4 untuk pemijahan, 2 kolam 3 kali 6 meter untuk benih, 2 kolam ukuran 4 kali 8 meter untuk pembesaran dengan jarak setiap kolam yaitu kurang lebih 1 meter. 1 buah kantor dengan ukuran 4 kali 4 untuk marketing dan keuangan, dan 1 buah gudang berukuran 6 kali 4 meter yang digunakan sebagai tempat untuk menyimpan pakan ikan, peralatan budidaya, serta tempat beristirahat karyawan. Selanjutnya yang ketiga itu peralatan produksi. Alat sortir yang digunakan untuk kegiatan seleksi benih ikan sesuai dengan ukuran, ada terpal untuk kolam, mesin pompa, jaring halus, kendaraan untuk pengiriman ikan jika ada yang melakukan pembelian dari jarak jauh. Yang keempat itu peralatan produksi pendukung seperti timbangan ya untuk menimbang ikan, serokan, tong tempat ikan. Tong tempat ikan ini untuk penjualan ikan ya.
jika melakukan pengiriman jauh juga menggunakan tong tempat ikan. Dan yang kelima ini ada bahan baku utama. Bahan baku utama untuk menghasilkan produksi ikan lele sangkuriang yang berkualitas dan berkuantitas menggunakan pakan, benih, dan indukan ikan lele sangkuriang terbaik. Selanjutnya itu yang keenam, proses produksi. Yang pertama itu memilih benih dan indukan ikan lele yang berkualitas. Yang kedua, memberikan aerasi pada kolam pemeliharaan sebagai tambahan oksigen. Yang ketiga, memasukkan benih dan indukan ikan lele ke kolam yang telah disediakan. Yang keempat, melakukan pergantian air dalam media pembenihan, karena air juga cukup berpengaruh ya terhadap kualitas ikan. Yang selanjutnya, melakukan penyortiran pada benih ikan lele setiap 2 minggu sekali, karena tadi telah dijelaskan ya bahwa lele itu bersifat kanibal. Jadi jika telat dalam penyortiran maka akan saling makan. Dan yang terakhir itu melakukan penyortiran ikan yang sudah siap dijual. Jadi yang siap dijual dipisahkan. Yang selanjutnya ini adalah tata letak yang disiapkan oleh dalam bisnis ikan lele ini. Yang jadi terlihat di sini ada 2 kolam pijah, 2 kolam benih, dan 2 kolam pembesaran, dan juga 1 kantor dan tempat kasir, dan juga 1 gudang. Dan kegunaannya itu yang pertama itu kantor berada di bagian depan, tempat di mana pemilik dan staf melakukan berbagai macam tugasnya masing-masing. Di dalam kantor juga terdapat kasir sebagai tempat transaksi dengan konsumen jika ada pembelian secara langsung. Yang kedua itu ada kolam pemijahan, tempat di mana proses pemijahan indukan ikan lele sangkuriang. Yang ketiga ada kolam benih, tempat dikumpulkannya bibit-bibit ikan lele sangkuriang untuk melakukan pembesaran. Dan yang keempat itu ada kolam pembesaran, tempat pembesaran ikan dan hasil sortir benih ikan lele yang siap dijual. Dan yang terakhir itu ada gudang. Gudang itu untuk tempat penyimpanan pakan lele dan peralatan budidaya ikan lele sangkuriang. Juga disediakan untuk tempat beristirahat karyawan. Masih aspek teknis dan operasi. Kebutuhan modal yang dikeluarkan yaitu untuk pembuatan bangunan dan kolam sebesar 510 juta, untuk peralatan 50 juta, bahan baku 30 juta, kendaraan 135 juta karena untuk melakukan pengiriman jauh, dan yang lain-lain itu 5 juta. Jadi jumlahnya itu 780 juta. Untuk selanjutnya itu ada aspek finansial. Yang pertama itu biaya kebutuhan investasi. Biaya pra-investasi yaitu biaya pembuatan studi sekitar 4 juta, biaya pengurusan izin itu 6 juta. Jadi total biaya pra-investasi 10 juta. Dan yang kedua itu biaya aktiva tetap. Jadi ini adalah biaya untuk yang jangka panjang ya. Jadi tidak habis pakai dalam setahun. Yang pertama itu ada bangunan seharga 510 juta. Yang kedua itu ada kendaraan 135 juta, peralatan 50 juta, inventaris kantor sebesar 45 juta. Jadi total aktiva tetap di sini 740 juta. Dan kemudian jadi total investasi yang terhitung yaitu jadi total biaya prainvestasi ditambah dengan total aktiva tetap. Jadi total investasinya itu sebesar 750 juta. Di sini yang ketiga itu biaya operasional. Yang pertama bahan baku dan pakan. Biaya per bulannya itu sekitar 2.500.000. Jadi 2.500.000 dikali 12 bulan ya, setahun. Jadi harganya, jadi biaya yang keluar itu sekitar 30 juta. Yang kedua itu gaji pegawai. Yang pertama itu staf manajemen dengan gaji
pegawai sebesar 1.500.000, dan di dalam bisnis ini ada 2 manajemen ya. Jadi 1.500.000 dikali 2 orang yaitu 3 juta dalam per bulan, dan dikali 12 yaitu 36 juta dalam setahun. Untuk pengawas dan karyawan di dalam bisnis ini diberi gaji sebesar 1.200.000. Total pengawas dan karyawan itu ada 7 orang, 1 pengawas dan 6 karyawan. Totalnya jadi 1.200.000 dikali 7 orang itu 8.400.000 per bulan. Untuk setahunnya itu 100.800.000. Untuk biaya listrik berkisar 500.000 dalam sebulan. Biaya air juga sama 500 dalam sebulan. Jadi biaya per tahunnya itu 6 juta. Untuk pemeliharaan sekitar 300.000 per bulan. Jadi untuk setahunnya itu 3.600.000. Jadi totalnya itu untuk per bulan pengeluaran dalam bisnis ini itu 15.200.000, dan dalam setahun itu 182.400.000. Investasi yang terdapat ini 750 juta, modal kerjanya 250 juta, umur ekonomisnya dalam 5 tahun. Penyusutan itu investasi dikurangi modal kerja dibagi umur ekonomis. Jadi penyusutannya itu 750 juta dikurangi 250 juta dibagi 5 tahun, sama dengan 100 juta per tahun. Jadi penyusutannya itu 100 juta per tahun. Selanjutnya itu ada arus kas atau cash flow. Pengembalian bunga yang diinginkan adalah 20%. Perkiraan laba sesudah pajak selama 5 tahun masing-masing sebagai berikut, yaitu 140 juta, 160 juta, 190 juta, 210 juta, dan 240 juta. Jadi perkiraan laba sesudah pajak ini ditambahkan dengan penyusutan menjadi kas bersih atau profit. Nah, setelah ditambahkan itu dikalikan dengan diskon faktor. Diskon faktor ini jadi bunga yang diinginkan yaitu 20%. Cara mencari diskon faktor ini yaitu 1 dibagi 1 ditambah, misalkan diskon faktornya 20%, jadi 1 dibagi 1 ditambah 20% pangkat tahun. Jadi kalau misalkan tahun pertama yaitu pangkat 1, tahun kedua pangkat 2, dan tahun selanjutnya dan seterusnya. Contohnya 1 dibagi dalam kurung 1 tambah 20% pangkat 1, yaitu hasilnya 0,833. Itu untuk tahun pertama, dan untuk tahun kedua selanjutnya pangkatnya tinggal diubah, jadi hasilnya akan berbeda. Setelah dihitung, jadi hasil present value kas bersihnya itu yang pada tahun pertama itu 199.920.000, tahun 2021 itu 180.440.000, untuk tahun ketiga 2022 itu 167.910.000, untuk tahun keempat tahun 2023 itu 149.420.000, untuk tahun kelima 2024 itu 136.680.000. Jadi totalnya itu perkiraan laba sesudah pajak itu di total menjadi 940 juta. Kas bersihnya itu ditambahkan penyusutan jadi 1.440 juta, dan present value kas bersihnya itu totalnya sebesar 834.370.000. Selanjutnya itu di sini yang ketiga itu penilaian kelayakan investasi. Yang pertama ada payback periode. Investasi 750.000 lalu dikurangi kas bersih tahun pertama. Tadi kan kas bersih tahun pertama itu 240 juta. Itu hasilnya berapa?
di tabel tersebut tadi 750 juta, kas bersih tahun pertamanya adalah 240 juta, jadi dikurang hasilnya 510 juta. Terus dikurang kembali dengan tahun kedua yaitu sebesar 260 juta, hasilnya 250 juta. Jika masih bisa dikurang, maka akan terus dilakukan pengurangan. Tapi karena sisa dari tahun kedua ini tidak bisa dibagi dengan tahun ketiga, maka sisa kas bersih tahun kedua ini dibagi dengan tahun ketiga, yaitu payback periodenya sama dengan 250 juta dibagi 290 juta dikali 12 bulan. Hasilnya sama dengan 10,3 bulan. Jadi dibulatkan yaitu 10 bulan. Maka payback periodenya adalah 2 tahun 10 bulan. Payback periode kurang dari umur ekonomis 5 tahun maka dinyatakan baik. Yang kedua itu average rate of return. Untuk average rate of return ini rumusnya rata-rata average earning after tax dibagi rata-rata investasi. Rata-rata ini rumusnya total average earning after tax dibagi umur ekonomis. Jika mencari rata-rata investasi dibagi 2. Jadi rata-rata average earning after tax-nya itu 940 juta. Jadi total di tabel tadi yang average earning after tax-nya itu di total dan terus dibagi 5, hasilnya adalah 188 juta. Dan rata-rata investasinya itu adalah investasi dibagi 2. Investasinya kan tadi 750 juta. Jadi dibagi 2 hasilnya 375 juta. Dan average rate of return-nya itu jadi hasil rata-rata average earning after tax dibagi rata-rata investasi. Jadi 188 juta dibagi 375 juta dikali 100%, yaitu sama dengan 50,1%. Untuk selanjutnya yang ketiga itu ada net present value. Jadi tabelnya dibuat kembali dengan angka yang sama untuk mencari net present value-nya. Jadi total present value kas bersih ini sebesar 834.370.000 dan total present value investasinya itu 750 juta. Jadi net present value-nya itu total present value kas bersih dikurangi total present value investasi dan hasilnya itu adalah 84.370.000. Nah, net present value lebih dari 0 maka usahanya dinyatakan layak atau baik. Masih dalam aspek finansial, yang keempat itu ada internal rate of return. Rata-rata kas bersih yaitu kas bersih setelah ditambah penyusutan ya. Jadi 1.440 juta dibagi 5 yaitu hasilnya 288 juta. Terus perkiraan payback periodenya itu investasi dikurangi hasil rata-rata kas bersih. Jadi 750 juta dibagi 288 juta sama dengan 2,604. Nah, dilihat dalam tabel A2 tahun kelima ini diketahui. Jadi yang nyarinya yang terdekat dengan 2,604 yaitu 2,635 dan adalah 26%. Dan secara subjektif tiap diskon kita kurangi 2% menjadi 24% sehingga net present value-nya dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Nah, kas bersihnya itu ditulis kembali yang setelah ditambah penyusutan. Lalu diskon faktornya itu sebesar 24% dan cara mencari diskon faktor seperti tadi ya. Jadi 1 dibagi dalam kurung 1 tambah 24% pangkat tahun. Jadi tahun pertama pangkat 1, tahun kedua pangkat 2 dan seterusnya, dan ini adalah hasilnya. Setelah itu ditambahkan dan hasilnya jadi
present value kas bersihnya itu totalnya sebesar 761.470.000. Nah, untuk mencari net present value-nya positif, untuk mencari yang positifnya itu, jadi total present value kas bersih ini dikurangi investasi. Jadi 761.470.000 dikurangi 750 juta, yaitu sama dengan 11.470.000. Ini untuk yang positif. Dan cara membandingkannya itu yaitu melakukan perhitungan dengan diskon faktor 25%. Jadi ditulis kembali dalam tabel ini kas bersih yang telah ditambahkan penyusutan ya. Terus diskon faktornya dirubah jadi 25% dan cara mencarinya sama. Dan hasilnya itu present value kas bersihnya itu sebesar 745.500.000. Nah, cara mencari tadi kan mencari nilai positifnya, sekarang mencari nilai negatifnya yaitu nilai net present value-nya 745.500.000 dikurangi investasi. Jadi hasilnya itu minus 4.500.000. Kemudian jika tabel tersebut digabungkan jadi seperti ini. Kas bersih yang telah ditambahkan penyusutan dicatat kembali dengan tahun pertama, tahun kedua, 3 dan 4 dan 5. Lalu diskon faktor perbandingannya ditulis juga untuk bunga 24% dan untuk bunga 25%. Karena hasilnya akan dihitung di sini. Jadi untuk total present value kas bersihnya itu 761.470.000 untuk bunga 20% dan 745.500.000 untuk bunga 25%, dan keduanya itu ditambahkan dengan investasi. Jadi hasilnya itu untuk bunga 24% adalah 11.470.000. Untuk yang 25% itu hasilnya adalah 4.500.000 minus ya. Nah, setelah itu diinterpolasi yang 24% dan 25%. Jadi dikurangi nanti yang 24% dikurangi yang hasil yang 25% dan hasilnya itu adalah 15.970 dan 11.470 untuk mencari internal rate of return-nya itu nanti rumusnya adalah I1 ditambah net present value 1 dibagi net present value 1 ditambah net present value 2 dikali I1 dikurangi I2. Dan hasilnya itu adalah 24,718 dibulatkan menjadi 24,7%. Dan yang selanjutnya yang kelima itu adalah profitabilitas indeks atau PI. Rumus yang digunakan untuk mencari PI sebagai berikut. Jadi PI sama dengan total present value kas bersih dibagi present value investasi dikali 100%. Jadi total present value kas bersih itu kan sebesar 834.370.000 dibagi 750 juta dikali 100% dan hasilnya adalah 1,11 kali dibulatkan menjadi 1,1 kali. PI lebih besar dari 1 maka diterima atau baik. Kesimpulan aspek keuangannya itu kesimpulan dari perhitungan di atas ini. Jadi dari perhitungan tersebut tinggal dicatat kembali ya. Jadi alat ukurnya ditulis misal seperti payback periode, hasil pengukurannya yaitu 2 tahun 10 bulan, rata-ratanya kan 3 tahun. Jadi keterangannya dia baik karena kurang dari 3 tahun ya. Average rate of return-nya juga hasil pengukurannya 50,1%, rata-rata industri itu 40%, jadi di atas 40% yaitu baik. Net present value-nya 84.370.000 di bawah rata-rata industri 100 juta, jadi dia baik. Internal rate
operatornya juga hasil pengukuran 24,7%, rata-rata industri itu 20%, jadi baik. Profitability indeksnya juga 1,1 kali dan rata-rata industri itu 1,1 kali ya. Jadi karena sama jadi baik. Jadi kesimpulan dari proyek bisnis ini berdasarkan beberapa aspek yang telah dikaji. Pada bisnis Jad Catfish ini, perusahaan Jad Catfish sudah termasuk dalam kategori perusahaan yang layak untuk dijalankan. Perusahaan ini juga sudah memiliki legalitas hukum yang sah dan sesuai dengan aturan, serta cukup banyak peminat ikan ini karena harganya yang cukup terjangkau. Selain itu, dalam segi teknis dan produksi, perusahaan ini sudah cukup rapih, dan juga dilihat dari segi keuangan, perusahaan ini memiliki keuntungan yang cukup besar dan banyak peminat juga karena cukup mudah ya dalam mencarinya dan banyak juga gitu. Akan tetapi dalam segi pemasaran perlu adanya masukan dari konsumen dan juga para mitra perusahaan agar perusahaan Jad Catfish ini dapat terus melakukan perkembangan dan juga continue improvement. Cukup. Untuk selanjutnya kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan dan terima kasih. Assalamualaikum.